Ya, selamat pagi teman-teman. Eh, saya ingin berkomentar mengenai bagaimana kondisi atau strategi ataupun segala hal lainnya ya mengenai pemilihan gubernur DKI Jakarta gitu. Eh, kita tahu saat ini ada 3 pasang calon yang ditetapkan oleh KPU menjadi peserta pemilu. Ada Pramono Rano, Ridwan Kamil Suswono, dan Mapongore Kunwardana, seperti itu. Kalau dilihat secara survei, memang saya merasa Ridwan Kamil mempunyai elektabilitas yang paling tinggi gitu ya. Ya, kita juga saya juga mewajarkan kenapa Ridwan Kamil mempunyai elektabilitas yang paling tinggi gitu. Dia berlatar belakang seorang arsitek dan belajar juga urban design ya, atau tata kota dan segala hal lainnya gitu. Tapi masing-masing calon ini punya kelemahan dan kelebihan gitu ya. Saya memulai dari suku bangsa atau etnisitas ya. Kita tahu penduduk Jakarta itu ada tiga etnis atau suku yang terbesar, yaitu Jawa, Sunda, dan Betawi gitu. Kalau dari sisi Sunda ya kita jelas Ridwan Kamil orang Sunda, orang Jawa Barat, orang Bandung, punya keunggulan di situ. Kalau untuk suku Betawi ya kita bisa anggap Sidul Rano Karno ya yang punya keunggulan. Kalau dari suku Jawa ya bisa Pramono, bisa Pak Suswono, gitu ya. Selanjutnya mengenai Anies Effect. Apa itu Anies Effect? Anies Effect adalah bagaimana dukungan dari Anies berpengaruh terhadap pilkada Jakarta, elektabilitas pilkada di Jakarta gitu ya. Kita tahu memang ada istilah anak abah. Nah, anak abah ini memang sedang diperebutkan antara Ridwan Kamil Suswono, Rakus, dan juga Pramono Rano ya, Parno. Nah, anak abah ini memang sedang diperebutkan oleh Ridwan Kamil dan juga Pramono. Dan ya itu menarik, ada Anies Effect-nya ya. Kalau misalnya secara terbuka Anies mengatakan bahwa dia mendukung Pramono Rano akan punya kesempatan untuk memenangkan pilkada Jakarta gitu ya. Ya, Pramono Rano bisa meminta pendapat terkait pembangunan di Jakarta selanjutnya. Pramono Rano bisa meminta pendapat dari Anies bagaimana cara membangun Jakarta gitu ya, bisa jadi seorang konsultasi atau penasehat begitu ya. Jadi Anies bisa jadi penasehat bagi Rano untuk bagaimana caranya membangun Jakarta ke depannya gitu. Karena kita tahu Jakarta sudah menjadi daerah khusus Jakarta atau juga bisa disebut daerah aglomerasi gitu. Itu ya menurut saya. Apa lagi ya? Partai, oh ya, kita dari partai dulu. Kita bisa lihat juga dari partai. Partai pemenang Pilkada Jakarta itu adalah PKS. 18% atau 16% ya, saya lupa. Gerindra juga lumayan, PKB lumayan, segala macam. Nah, PDIP peringkat kedua, berapa ya? 13 atau 14% ya untuk Pilkada Jakarta DPRD-nya. Dan ini sangat berpengaruh. Oke, cukup. Teman-teman, itu aja pendapat dan argumentasi dari saya.
Saya berharap pemilihan Pilkada Jakarta itu tidak menggunakan bansos ya, karena itu tidak baik seperti itu. Kalau santunan ke anak yatim boleh, tapi kalau misalnya pakai politik bansos, pork barrel politik, itu saya kurang menyetujui ya, seperti itu. Jadi siapa pemenang Pilkada DKI Jakarta? Ya bisa Rano, bisa Ridwan Kamil, bisa Pramono Anung, bisa Ridwan Kamil. Itu saya masih 50-50. Saya tidak yakin 100% bahwa Ridwan Kamil yang akan menang. Saya masih 50-50. Pramono Rano bisa menang, Ridwan Kamil Suksono Rakus juga bisa menang. Oke teman-teman, itu aja pendapat dari saya. Kalau mau misalnya ada yang ingin berkomentar atau bertanya kepada saya, silahkan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Berikan pendapatmu.